yang mau ngomong soal apa sih definisi manajemen waktu menurut kalian? Kalau nggak ada yang mau ngomong, mungkin aku tunjuk sih. Ya, nggak apa-apa Kak. Ipa kalau mau ngomong langsung pamit aja Kak. Apa sih manajemen waktu itu? Silakan. Ya, izin jawab ya. Ya. Menurut saya manajemen waktu itu bagaimana cara seseorang untuk mengatur waktunya gitu dalam kesehariannya, kayak gitu menurut saya. Untuk contohnya gimana Kak? Ya contohnya misalnya kayak sekarang saya bisa berkuliah, selain berkuliah saya juga ikut organisasi gitu. Nah di mana banyak nih kegiatan-kegiatan organisasi dan juga kegiatan akademik juga di perkuliahan. Nah gimana cara orang membagi waktunya dengan mungkin ya menulis atau membuat catatan lah terkait pembagian waktunya seperti itu. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Dan oke, buat selanjutnya aku tanya lagi nih. Mungkin ada nggak dari kalian yang pernah ngalamin kasus dengan maksudnya pernah ngalamin sesuatu yang berhubungan dengan manajemen waktu? Mungkin Kak Salsabila kan bisa cerita. Waktu antara ngebagi waktu organisasi dengan tugas-tugas itu sih paling. Oke, makasih banyak Kak. Dan terakhir nih, sebelum kita aku mau nanya Kak Indah Widianing ini. Kak, kalau misalnya kita nggak manage dengan baik Kak, akibatnya apa sih Kak kalau kita nggak ngelakuin manage waktu dengan baik? Kalau menurut Kakak gimana? Ya, kalau kita nggak manage waktu dengan baik, kita bakal kewalahan sendiri sama bagi waktunya antara yang penting atau sama kegiatan yang penting atau kegiatan nggak penting. Terus biasanya kalau ada tugas jadi keburu-buru. Ada tips gak Kak buat buat mencegah hal itu terjadi? Paling bikin catatan terus biar ingat deadline waktunya, terus sama ngeluangin waktu buat nyelesain tugasnya. Ngeluangin waktu buat? Oke. Oke, aku bakal langsung mulai aja ke materi kali ya. Kita langsung masuk ke materi. Bikin bisa langsung ke slide 1 dulu. Manajemen waktu. Mengatur waktu agar lebih produktif dan efisien. Next. Bisa di next slide-nya. Menjelaskan materinya di bagian pertama. Silakan. Buat saudari Ana. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat moderator kecil kita yang udah memandu acara pada malam hari ini ya. Dan juga sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Materi kita mungkin tadi disebutkan juga sama moderator kalau bahwasannya kita bakal membahas terkait manajemen waktu juga. Dan tadi teman-teman juga tadi udah ditanyakan terkait pengertian dari manajemen waktu atau mungkin permasalahan terkait waktu sendiri yang mungkin teman-teman rasain sendiri, apalagi teman-teman sebagai seorang mahasiswa gitu teratur gitu. Lalu manfaat selain kayak hidup teratur, manajemen waktu juga bermanfaat untuk kedisiplinan bagi diri kita sendiri nih. Dengan pembagian sudah ditentukan melalui pengelolaan kayak waktu tersebut, kalian juga akan terbiasa untuk yang namanya hidup disiplin kayak gitu. Memang untuk menyesuaikan kegiatan yang apa pada jam berapa pada awalnya itu kan kayak susah banget gitu untuk dilakukan, tapi dengan membiasakan kayak habit tersebut akan tentukan gitu kita untuk hidup lebih disiplin. Kalau yang ketiga, manfaat dari manajemen waktu yaitu meningkatkan produktivitas. Dan juga disebutkan kan bahwasannya di pengertian salah satu pengertian cara kita mengelola waktu agar kegiatan yang kita lakukan hari itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, berhubungan dengan kedisiplinan yang biasa didapatkan dalam keseharian kita, nah produktivitas ini akan semakin meningkat. Nah, disiplin juga melakukan suatu yang manfaat disadari itu dapat terpenuhi waktu ini dapat terus yang emang teman-teman itu dapat
pembahasan selanjutnya yang bakal kita bahas ini kita akan bahas terkait perbedaan dari orang produktif dan ini udah miliar ya kayak kalau orang sibuk ini kalau orang ini kualitas itu lebih banyak kalau misalnya orang yang kalau orang produktif itu biasanya prioritasnya di hal ini sekitar kalau misalnya orang sibuk itu biasanya prioritasnya orang biasanya tetap ada itu kita bisa setiap kali orang itu banyak hal yang kalau perbedaan selanjutnya itu kalau misalnya orang itu tahu dan juga bilang orang yang sibuk itu biasanya selalu mengingatkan nah kalau kalian disebut orang produktif saat kalian tahu kapan kalian mau dan kapan kalian dan kalian perbedaan yang ketiga yaitu kalau orang dua kali orang sibuk tanpa berpikir berulang yang merupakan ciri khas orang dan itu ciri orang sibuk. Nah, tipe orang yang mengerjakan sesuatu itu kan ini itu yang berfokus pada satu pekerjaan aja dalam waktu ini termasuk orang yang produktif dengan orang yang sibuk ini biasanya kebanyakan multitasking gitu biasanya mengerjakan berbagai jenis pekerjaan dalam satu waktu. Lalu perbedaan yang kelima itu kalau misalnya orang produktif ya itu fokus pada tujuan besarnya, sedangkan orang yang sibuk ini melihat setiap detailnya. Poin ini sebenarnya yang dibahas ini tentang akar suatu kesalahan atau pekerjaan. Terus poin yang keenam kalau misalnya orang produktif itu tahu kapan tugas harus digantikan dan kalau misalnya orang sibuk ini memilih mengerjakan semuanya. Nah itu selayaknya orang produktif kan tahu karena kayak mendistribusikan tugas baik ini biasanya itu akan Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Ana atas kesempatannya. Ya, teman-teman tadi belum sempat perkenalan ke aku ya. Perkenalkan ya semuanya, nama aku Marceli Prima Dewi. Di sini aku akan melanjutkan materi dari Ana terkait rumus produktivitas. Nah, teman-teman ternyata jadi orang produktif itu juga ada rumusnya. Di sini tadi ya itu ini memang berkaitan erat dengan time management yang mungkin sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Ana. Kemudian menjadi orang yang produktif juga kita harus memanajemen energi. Nah, di sini itu berkaitan dengan semangat, motivasi dan juga keadaan fisik maupun mental seseorang. Jadi sebelum melakukan sesuatu ada baiknya kita untuk beristirahat dan juga untuk mencari cukup. Kemudian harus manajemen stres kita juga ya teman-teman. Dan yang terakhir ada fokus manajemen di mana setiap hidup seseorang tuh mungkin kita mau mencapai banyak hal gitu, namun ada baiknya untuk memfokuskan gitu pada satu tujuan yang sekiranya memang penting dan urgent untuk dihidupkan. Boleh di next? Oke, untuk materi selanjutnya, bagaimana sih tips untuk mengatur waktu itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa yang telah kita rangkum sebelumnya. Yang pertama itu membuat to-do list atau membuat daftar, seperti yang tadi teman-teman sudah ditanya oleh moderator.
Jadi saya dengar ya ada beberapa yang juga sudah mempraktikkan hal tersebut, di mana dengan membuat to-do list itu berarti kita membiasakan diri untuk menyusun daftar tentang apa yang harus dikerjakan pada keesokan harinya. Kemudian yang kedua itu kita membuat skala prioritas, di mana skala prioritas ini dimulai dengan cara menentukan atau mendapatkan prioritas utama yang kiranya mana yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu dan mana yang sekiranya urgent untuk diwujudkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang ketiga, tentukan tenggat waktu. Atur tenggat waktu setiap pekerjaan dan beri jeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Jadi jangan diforsir terlalu berlebihan gitu. Dan yang terakhir, fokus pada pekerjaan. Tinggalkan semua hal yang bisa berpotensi memunculkan gangguan terhadap proses kerja. Seperti melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu berlebihan gitu, kayak terlalu sering stalk sosial media atau menonton TV terlalu sering dan lain sebagainya. Kemudian tips yang selanjutnya itu jangan coba multitasking. Melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan hanya akan membuat Anda tidak fokus pada pekerjaan. Dan yang terakhir, ada baiknya untuk mengambil istirahat yang cukup, yaitu mungkin 10-15 menit untuk break tugas gitu, untuk break tugas ataupun untuk dalam mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Jadi jangan terlalu diforsir harus mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Harus diberikan waktu istirahat selama 10-15 menit. Boleh di next? Oke, karena materi kita berkaitan dengan manajemen waktu dan produktivitas, maka kelompok kami akan memaparkan salah satu cara bagaimana mengelompokkan waktu di dalam kehidupan sehari-hari agar mungkin waktu kita dapat terimplementasikan lebih produktif. Nah, di sini caranya itu disebut matrik keputusan atau decision matrix. Nah, matrik keputusan ini adalah serangkaian nilai dalam kolom dan baris yang memungkinkan kita untuk bisa membandingkan solusi yang mungkin secara visual dengan menimbang variabel berdasarkan kepentingan. Matrik keputusan dapat membantu dalam memprioritaskan tugas, pemecahan masalah, dan menyusun argumen untuk mempertahankan keputusan yang dibuat. Boleh ini? Oke, ini contohnya teman-teman. Jadi di yang sebelah kiri itu ada kolom tidak penting dan penting, kemudian di bawah itu ada mendesak dan tidak mendesak. Jadi yang di kolom pertama itu yang penting dan yang mendesak harus segera dilakukan karena jika tidak akan memiliki konsekuensi. Kemudian yang kolom di sampingnya itu ada penting tetapi tidak mendesak. Nah, yang hal-hal yang seperti ini tuh sebaiknya dijadwalkan terlebih dahulu karena biasanya tidak ada tenggat waktu tertentu dalam penyelesaiannya. Kemudian yang tabel ketiga itu yang di bawah ada tabel tidak penting tetapi mendesak. Nah, hal-hal yang seperti ini sebaiknya didelegasikan terlebih dahulu karena sebetulnya tugas-tugas seperti ini itu bisa diserahkan kepada pihak yang lain gitu. Jadi ada baiknya kita untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang penting tetapi mendesak terlebih dahulu. Kemudian untuk tabel yang terakhir itu ada tidak penting dan tidak mendesak. Seperti tentunya hal-hal yang seperti ini hindari ya teman-teman karena yang tidak perlu ditindaklanjuti gitu. Akan memecah fokus kita dalam sebuah pekerjaan. Boleh di next? Boleh di next, Miss Rina. Oke, yang kemudian untuk slide yang pertama nih kita akan membahas lanjut tentang bagaimana tadi materi ada kolom penting dan mendesak yang sebaiknya harus segera dilakukan. Tugas yang kita ingin lakukan mendalam atau tugas yang memiliki kontribusi atau proyek yang jangka panjang. Nah, contohnya itu ada menambah keahlian baru atau melakukan keterampilan baru, membaca buku, berolahraga, dan lainnya. Jadi jenis anak. Jadi next, nah. Lalu pada kuadran ketiga yang sebelah kiri dan paling bawah itu ada mendesak tapi tidak penting. Nah, sebaiknya hal ini didelegasikan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa menemukan seseorang untuk melakukan tugas ini,
maka lebih baik didelegasikan. Namun kalau misalnya kalian tidak bisa mendelegasikannya, maka perlu dijadwalkan kembali nih hal tersebut dan selalu mencoba tugas yang penting tetapi tidak mendesak terlebih dahulu. Jadi yang prioritas kedua itu yang lebih dahulukan daripada yang di prioritas ketiga ini. Contohnya nih, misalnya seringkali tugas administratif atau hal-hal yang memiliki tenggat waktu tetapi tidak dikirimkan terkena pesan dokumen, kirim paket, buang sampah ataupun lainnya. Next, Mak. Terus pada kuadran terakhir atau yang paling kanan bawah itu ada tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, maka hal ini sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena tugas ini tuh tidak sebanding dengan waktu yang kamu punya. Terus juga kegiatan-kegiatan ini lebih baik dihindari ataupun kegiatan kerjanya dihindari gitu ya. Seperti kayak menonton TV terlalu banyak, juga stalking media sosial, scrolling harian penuh, juga lainnya. Jadi, nah, tadi kan ada yang namanya decision making atau pembuatan keputusan decision matrix itu keputusan untuk memprioritaskan mana saja yang penting atau tidak penting, yang mendesak ataupun tidak mendesak. Nah, selain itu kalian juga bisa bikin planner yang namanya planner. Nah, planner ini punya benefit yang beberapa. Yang pertama itu ada dapat memetakan prioritas sama seperti yang tadi, cuman ini lebih ke spesifiknya gitu ya, per hari, per minggu atau per bulan. Nah, terus juga yang kedua ada memfokuskan tindakan. Nah, ini biar lebih fokus tindakan yang kalian ingin lakukan, ada to-do list-nya, terus juga ada waktu-waktunya, kita dari jam 1 sampai jam 3 kalian kuliah atau kalian istirahat dari jam 1 sampai jam 2 gitu. Jadi lebih fokus apa yang kalian ingin tindakin gitu. Terus juga membantu mengelola waktu yang tadi udah aku bilang. Kalau misalnya ini contoh di daily planner, contohnya di kolom kiri itu ada waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, terus ada to-do list-nya. Jadi kalian bisa mengelola waktu kalian gitu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 kuliah, istirahat sebentar, jam 12 makan, sholat, terus jam 1 mulai lagi kuliah atau kegiatan lainnya. Jadi lebih tersusun ya teman-teman. Terus juga ada melacak kemajuan. Nah, kalau di daily planner ini kan misalnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, itu kan kita tahu nih kegiatan kita apa aja gitu. Nah, terus di minggu berikutnya ada nih kemajuan dari minggu sebelumnya. Nah, itu kita bisa cari tahu nih, jadi kayak bisa ngeh gitu, oh minggu kemarin udah baca buku 2 gitu misalnya. Berarti minggu berikutnya nambah lagi 1 kayak gitu. Terus juga yang kelima itu ada meningkatkan kebahagiaan. Nah, kenapa meningkatkan kebahagiaan? Karena di sini kan kita udah punya to-do list gitu ya. Nah, kalau to-do list kita tercapai gitu ya, itu kan jadi kayak ningkatin hormon bahagia kita ya, kayak wih keren banget udah bisa targetin apa yang udah ditargetin, ada goal kan di sebelah kiri sini. Apa yang kita udah targetin itu tercapai nih. Nah, itu jadi meningkatkan kebahagiaan buat kita gitu. Terus juga ada merekam informasi. Nah, merekam informasi itu bisa di to-do list, bisa di goal atau bisa di note. Jadi informasi-informasi yang sudah kalian dapetin di hari itu atau di hari apa gitu, misalnya kayak ada hari-hari penting, itu bisa terekam gitu kalau kalian gunain daily planner. Terus juga yang ketiga itu ada mengurangi stres dan kecemasan. Sebenarnya ini benefitnya benefit lebih manajemen waktu yang tadi udah disampaikan. Jadi kita lebih tersusun, lebih terarah gitu. Jadi kayak apa-apa nggak ke uber-uber gitu ibaratnya. Jadi mengurangi kadar stres ataupun kecemasan kita. Jadi kita udah tahu nih apa yang harus dilakukan besok, apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu, bagaimana besok. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap hari kemarin kayak gitu. Itu lebih next. Pak. Nah, kalau yang tadi itu kan aku jelasin tentang daily planner, itu yang lebih spesifiknya, per hari ada jam-jamnya. Cuman kalau misalnya kalian punya kegiatan yang lebih per minggu gitu ya, itu kalian bisa gunain weekly plan atau mingguan gitu. Misalnya kayak hari Senin, tugas besar kalian apa gitu, misalnya hari Senin ada kuliah ini, tugasnya ini, Selasa apa gitu. Jadi lebih tersusun yang besar-besarnya itu apa di weekly plan ini. Kalau misalnya kalian nggak bisa nih terlalu detail buat menggunakan di weekly plan, kalian bisa menggunakan weekly plan. Terus ada juga monthly plan. Nah, monthly plan ini buat proyek-proyek besar, misalnya dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu jadwalnya UAS di tempat kalian. Kalian bisa tandain dan kalian bisa mengantisipasi dari sebelum hari jauhnya itu untuk belajar atau memenuhi tugas atau review materi kayak gitu. Jadi kalian udah punya planning nih, pas sudah lihat kalender atau monthly planner, kalian oh iya tanggal segini udah hamin 3 nih harus disiapin ininya. Jadi lebih tersusun dan lebih terarah gitu. Ini contoh daily planner, sebenarnya ada weekly planner, ada monthly planner. Kalian bisa bikin sendiri atau bisa ngeprint di banyak, udah template-nya sekarang udah banyak, atau kalian kalau misalnya emang ada rezeki lebih kalian bisa beli di online shop, itu udah banyak kayak monthly planner kayak gitu. Boleh di next. Nah, terus kalau tadi kan aku bilang kalian bisa manual ya buat
manajemen waktu gitu, bikin daily planner, monthly planner, atau weekly planner. Nah, karena sekarang udah canggih nih teman-teman, jadi ada nih aplikasi buat ngebantu manajemen waktu kalian biar lebih baik. Jadi yang pertama ada Reskutan, itu kayak website. Terus juga ada Forest, mungkin udah banyak yang kalian udah tahu, itu ada aplikasi di smartphone. Terus juga ada Wonderlist, juga di HP juga ada. Terus juga ada Clockworky, itu di aplikasi software di laptop. Terus juga ada Slack di website. Terus juga ada Notion. Notion itu kayak aplikasi atau website yang buat tulis notes kalian kayak gitu.